Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala ummati waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin ala sayyidina Muhammadin wa washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama yang terhormat Ibu Erika Amalia selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Syariah, dan yang kami hormati teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Poncari Nugroho, dan rekan saya yaitu Fajr Fala, Fitrani Zahra, dan Rahma Ikmalia Putri. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan hasil presentasi kami, hasil diskusi kami mengenai akuntansi murabaha. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan. Kepada Fitrani Zahra dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Boleh di next. Yang pertama ada pengertian akad murabaha. Jadi, murabaha adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan murabaha dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran keuntungan, sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan. Boleh next. Yang kedua ada pengertian akad murabaha juga. Jadi akad murabaha sesuai dengan syariah, karena merupakan transaksi jual beli di mana kelebihan dari harga pokoknya merupakan keuntungan dari penjualan barang. Sangat berbeda dengan praktik riba di mana nasabah meminjam uang sejumlah tertentu untuk membeli suatu barang. Kemudian atas pinjaman tersebut nasabah harus membayar kelebihannya. Kelebihan inilah yang dinamakan riba. Menurut ketentuan syariah, pinjaman uang harus dilunasi sebesar pokok pinjamannya. Jika terdapat kelebihannya akan dianggap sebagai riba. Tidak tergantung dari besar kecilnya kelebihan yang diminta. Juga tidak tergantung kelebihan tersebut nilainya tetap atau tidak tetap sepanjang waktu pinjaman. Dengan sistem penjualan tangguh, maka akan muncul utang piutang. Pembeli mempunyai utang dan penjual juga mempunyai utang. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau untuk menghindari risiko, penjual dapat mengadakan perjanjian khusus dengan pembeli dan meminta jaminan. Dalam hal ini, objek akad murabaha, barang yang diperjualbelikan dapat digunakan sebagai jaminan. Untuk penjualan tunai atau tangguh sebaiknya dibuatkan kontrak atau perjanjiannya secara tertulis dengan menghadirkan saksi-saksi. Kontrak memuat antara lain besarnya utang, jangka waktu akad, besarnya angsuran setiap periode, jaminan, serta siapa yang berhak atas diskon pembelian barang setelah akad. Apakah pembeli, penjual, atau yang lain sebagainya. Boleh next. Yang kedua ada jenis-jenis akad murabaha. Nah, yang pertama itu ada murabaha dengan pesanan. Dalam murabaha jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabaha dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Jika bersifat mengikat, maka pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya tersebut. Jika aset murabaha yang telah dibeli oleh penjual, dalam murabaha pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai aset. Yang kedua ada murabaha tanpa pesanan. Murabaha tanpa pesanan dilakukan secara langsung tanpa menunggu pemesanan barang, karena produk telah tersedia.
Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Rahma Ikmalia. Padanya saya persilakan. Baiklah, materi yang ketiga yaitu dasar hukum akad murabahah. Next. Sumber hukum akad murabahah itu ada dua, yaitu ada Al-Quran dan hadis. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan wala ta'tulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Next slide. Yang kedua yaitu ada hadis yang berbunyi an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal bai'u antaradin rawahul Baihaqi wa Ibnu Majah wa Sahih Ibnu Hibban. Artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Sahih menurut Ibnu Hibban. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu tentang rukun dan ketentuan akad murabahah. Rukun dan ketentuan akad murabahah itu ada tiga. Yang pertama, pelaku. Yang kedua, objek jual beli. Yang ketiga yaitu ijab kabul. Yang pertama ada pelaku. Pelaku cakap hukum dan balik atau berakal dapat membedakan, sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah, sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah apabila seizin walinya. Yang kedua ini objek jual beli. Objek jual beli ini mempunyai persyaratan. Persyaratan objek jual beli itu ada 8. Yang pertama, barang yang diperjualbelikan adalah barang halal. Maksudnya, maka semua barang yang diharamkan oleh Allah tidak dapat dijadikan sebagai objek jual beli, karena barang tersebut dapat menyebabkan manusia bermaksiat atau melanggar larangan Allah. Yang kedua itu ada barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan. Misalnya jual beli barang yang kadaluarsa. Yang ketiga yaitu barang tersebut dimiliki oleh penjual. Maksudnya, jual beli atas barang yang tidak dimiliki oleh penjual adalah tidak sah, karena bagaimana mungkin ia dapat menyerahkan kepemilikan barang kepada orang lain atas barang yang bukan miliknya. Jual beli oleh bukan pemilik barang seperti ini baru akan sah apabila mendapatkan izin dari pemilik barang. Contohnya seperti ini. Ketika seseorang suami menjual harta milik istrinya, sepanjang si istri mengizinkan, maka akad tersebut dianggap sah. Yang keempat yaitu ada barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Maksudnya, barang yang tidak jelas waktu penyerahannya adalah tidak sah, karena dapat menimbulkan ketidakpastian atau gharar, yang pada gilirannya dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dan dapat menimbulkan persengketaan. Yang kelima yaitu ada barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasikan oleh pembeli sehingga tidak ada gharar. Misalnya, ketika saya jual salah satu tanaman hias yang saya miliki, tidak jelas tanaman hias mana yang akan dijual. Atau contohnya seperti ini, saya jual salah satu dari 5 mobil yang saya miliki dengan harga 1 juta, tidak jelas mobil yang mana dan kondisinya bagaimana. Yang keenam yaitu barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas sehingga tidak ada gharar. Maksudnya apabila suatu barang dapat dikuantifikasi, ditakar, dan ditimbang, maka atas barang yang diperjualbelikan harus dikuantifikasi terlebih dahulu, agar tidak timbul ketidakpastian atau gharar.
sesuai dengan hadis Nabi, bagaimana jika Allah mencegahnya berbuah dengan imbalan apakah salah seorang kamu mengambil harta saudaranya? Hadis riwayat Al-Bukhari dari Anas. Yang ketujuh itu ada harga barang tersebut jelas. Maksudnya harga atas barang yang diperjualbelikan diketahui oleh pembeli dan penjual dan cara pembayarannya tunai atau tangguh sehingga jelas dan tidak gharar. Contohnya, penjual berkata kepada pembeli jika kamu membayar 1 bulan dengan harga 700.000, tetapi jika kamu membayar 2 bulan maka harganya menjadi 750.000. Pembeli pun setuju, tanpa menyatakan harga mana yang dia setujui, sehingga harga tidak jelas, kecuali dinyatakan harga yang mana yang disepakati. Begitu harga itu disepakati, maka harga tersebut tidak boleh berubah. Yang kedelapan yaitu, barang yang diakadkan ada di tangan penjual. Maksudnya, barang dagangan yang tidak berada di tangan penjual akan menimbulkan ketidakpastian. Hakim bin Hizam berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku membeli barang dagangan, apakah yang halal dan apa pula yang haram daripadanya untukku?" Rasulullah bersabda, "Jika kamu telah membeli sesuatu, maka janganlah kamu jual sebelum ada di tanganmu." Berdasarkan hadis di atas, dapat dikiaskan seperti yang di atas itu dilarang. Maksudnya pembeli yang menjual kembali barang yang dia beli sebelum serah terima dapat diartikan ia menyerahkan uang pada pihak lain dengan harapan memperoleh uang lebih banyak, dan hal ini dapat disamakan dengan riba. Terus yang ketiga, rukun dan ketentuan akad murabah yang ketiga yaitu adanya ijab dan kabul. Pernyataan dan ekspresi saling ridho di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi. Apabila jual beli telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, maka kepemilikannya, pembayarannya, dan pemanfaatan atas barang yang diperjualbelikan menjadi halal. Demikian juga sebaliknya. Next slide. Penjelasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Ponco. Kepada Ponco dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang perlakuan akuntansi murabahah. Jadi ruang lingkup PSAK ini adalah untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli, serta pihak lain yang melakukan transaksi murabahah dengan entitas tersebut. Nah, sebenarnya pencatatan akuntansi murabahah ini terbagi menjadi dua. Pertama, pencatatan akuntansi dari sisi penjual. Yang pertama itu, jadi pencatatannya, contohnya pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Misalnya aset murabahah diperoleh secara tunai senilai 10 juta rupiah. Jadi jurnalnya adalah aset murabahah di debit sebesar senilai 10 juta rupiah, lalu kreditnya itu di kas itu senilai 10 juta rupiah. Lalu yang kedua itu untuk murabahah pesanan mengikat, pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah dinilai sebesar biaya perolehan, dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Contoh 2, penurunan nilai aset murabahah. Di sini terjadi penurunan nilai wajar sebesar Rp500.000 dan terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan mengikat. Jadi jurnalnya adalah di debitnya itu beban penurunan nilai sebesar Rp500.000, lalu kreditnya itu aset murabahah sebesar Rp500.000. Lalu bagaimana ketika terjadi penurunan nilai wajar sebesar Rp500.000 dan terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan tidak mengikat. Jadi jurnalnya itu adalah kerugian penurunan nilai di debit sebesar Rp500.000, di kreditnya itu aset murabahah sebesar Rp500.000 juga. Nah, untuk tadi kan murabahah dengan pesanan, yang ini untuk murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat. Jadi aset dinilai berdasarkan nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai bersih yang dia direalisasikan. Jika nilai bersih yang dapat direalisasikan lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
Lalu yang ketiga itu potongan atau diskon pada saat pembelian aset murabahah. Contohnya, jika diskon diperoleh sebelum akad murabahah dilakukan, maka akan menjadi pengurang biaya perolehan aset murabahah. Jadi di sini ada aset murabahah senilai Rp9.500.000, lalu di kreditnya itu kas senilai Rp9.500.000. Sebagai ilustrasinya, jadi atas pembelian barang senilai Rp10 juta dan dibayar tunai, itu diperoleh diskon sebesar 5%. Lalu jurnal untuk mencatat perolehan diskon tersebut yaitu jika tadi kan diskonnya terjadi sebelum akad, jika diskon terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati, maka menjadi hak pembeli, maka akan diberikan kepada pembelinya. Dengan ilustrasi yang seperti tadi, maka jurnal yang dibuat adalah kas di debit sebesar Rp500.000, lalu kreditnya itu utang pada pembeli senilai Rp500.000. Lalu jika diskon terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati, maka menjadi hak penjual menjadi tambahan pendapatan murabahah. Dengan ilustrasi yang sama, jurnal yang dibuat adalah kas di debit sebesar Rp500.000, lalu kreditnya pendapatan murabahah sebesar Rp500.000. Nah, lalu jika diskon terjadi setelah akad murabahah dan tidak dijanjikan dalam akad, maka akan menjadi hak penjual dan diakui sebagai pendapatan operasional lain. Dengan ilustrasi yang sama, maka jurnalnya adalah utang pada pembeli di debit sebesar Rp500.000, lalu kas sebesar Rp500.000. Lalu yang keempat itu kewajiban penjual kepada pembeli atas pembelian diskon, pengembalian diskon tersebut akan hilang atau tereliminasi pada saat dilakukan pembayaran kepada pembeli. Dengan ilustrasi sebagaimana pada poin 3, jurnal yang dibuat adalah kas sebesar Rp500.000, lalu pendapatan operasional lainnya itu dikredit sebesar Rp500.000. Nah, di sini akan dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli itu sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. Dalam kasus seperti ini, maka jurnalnya adalah utang pada pembeli di debit sebesar Rp500.000, lalu dana kebajikan karena pendapatan operasional lainnya tadi itu dikredit sebesar Rp500.000. Lalu bagaimana dengan penjualan aset murabahahnya? Jadi aset murabahah ini dijual, misalkan jual secara tunai dengan secara tangguh dengan tidak melebihi 1 periode laporan keuangan, sehingga keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya akad murabahah. Contoh, penjualan tunai atau tangguh kurang dari 1 tahun. Nah, di sini aset murabahah yang diperoleh dengan harga Rp10 juta disepakati untuk dijual secara tunai senilai Rp12 juta dengan pembayaran 12 kali. Lalu di sini jurnalnya adalah kas atau piutang murabahah di debit sebesar Rp12 juta. Lalu di kreditnya itu ada aset murabahah Rp10 juta, lalu pendapatan margin murabahah sebesar Rp2 juta. Lanjut. Sekarang aset murabahah yang dijual secara tangguh dengan periode melebihi 1 periode laporan keuangan. Tadi kan tidak lebih dari 1 periode, sekarang melebihi 1 periode. Sehingga keuntungan murabahah ini diakui sebagai margin murabahah tangguh. Margin murabahah tangguh ini disajikan sebagai akun kontra dari piutang murabahah. Jadi lawan dari piutang murabahah. Ilustrasinya sebenarnya sama pada poin A. Ketika terjadi penjualan kredit, maka jurnalnya adalah piutang murabahah di debit sebesar Rp12 juta, aset murabahah itu senilai Rp10 juta, dan di kreditnya lagi ada margin murabahah tangguhan sebesar Rp2 juta.
Lalu yang keenam ini pengakuan atas pendapatan margin murabahah. Jadi aset murabahah ini dijual secara tangguh dengan periode waktu lebih dari 1 periode laporan keuangan. Sehingga perlakuan atas margin murabahah tangguh adalah sebagai berikut. Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah dengan syarat apabila resiko penagihnya kecil maka akan dicatat dengan cara yang sama seperti pada poin sebelumnya. Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Lalu metode ini digunakan untuk transaksi murabahah tangguh di mana terdapat adanya risiko piutang yang tak tertagih. Misalnya kalau misalnya nilainya itu sangat besar atau beban untuk mengelola dan menagih piutang itu juga sangat besar. Maka cara alternatifnya untuk mengakui keuntungannya yaitu keuntungannya diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Pengakuan keuntungan seperti ini disebut dengan metode proporsional. Lalu bagaimana jika keuntungan diakui dengan metode anuitas yang disebut dalam PSAK 102 sebagai acuan alternatif? Jadi ini berpacu pada Fatwa DSN MUI nomor 84 tahun 2012 tentang metode pengakuan keuntungan pembiayaan murabahah, maka pada PSAK 102 revisian tahun 2013 khusus untuk penjual memberikan alternatif perlakuan untuk menggunakan metode anuitas pada pengakuan pendapatan. Acuan alternatif ini dapat digunakan oleh penjual jika memang mereka tidak memiliki risiko yang sangat berarti terkait kepemilikan persediaan untuk transaksi murabahah, seperti risiko perubahan harga persediaan, keusangan atau kerusakan persediaan, biaya pemeliharaan dan penyimpanan, serta risiko pembatalan pesanan secara sepihak. Nah, di sini ada contoh pengakuan keuntungan dengan metode anuitas. Jadi bank melakukan transaksi, misalnya bank melakukan transaksi murabahah dengan nasabah atas aset murabahah seharga 10 juta rupiah dan margin keuntungan yang disepakati adalah 2 juta rupiah. Jadi pendapatan dan beban bank yang terkait langsung dengan penyaluran pembiayaan murabahah masing-masing sebesar 120.000 dan 50.000 rupiah. Di sini ada tabel tentang metode anuitas. Bagian apa sih? Mas, udah dong. Kita lah kebenaran, aku udah divisi humas. Iya, aku udah divisi humas. Tinggal kebenaran. Kan juga dari jam baru serius. Iya. Oke, di sini lanjut. Jadi tadi kan sudah dijelaskan terkait pencatatan akuntansi untuk penjual. Nah, sekarang pencatatan akuntansi dari sisi pembelinya. Di sini contohnya misalnya uang muka, dari aspek uang mukanya, pembeli membayarkan uang muka, maka jurnalnya adalah uang muka di debit dan di kreditnya itu kas. Lalu jika sudah memberikan uang muka, maka ketika penyerahan barang, jurnalnya adalah aset di debit, lalu ada beban murabahah tangguhan di debit, kreditnya itu utang muka dan utang murabahah. Lalu jika pembeli membatalkan transaksi dan dikenakan biaya, maka diakui sebagai kerugian. Apabila biaya yang dikenakan lebih kecil dari uang muka, maka jurnalnya adalah kas di debit dan kerugian di debit, lalu kreditnya itu adalah uang muka. Sedangkan biaya yang dikenakan lebih besar dari uang muka, maka jurnalnya adalah kerugian di sisi debit dan kredit itu ada uang muka dan kas atau utang. Lalu yang kedua itu adalah aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai apabila tidak ada uang muka. Utang yang timbul dari
transaksi murabaha tangguh diakui sebagai utang murabaha sebesar harga beli yang disepakati. Nah, di sini ada selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabaha tangguhan. Jurnalnya adalah di debit aset dan ada beban murabaha juga tangguhan, dan di kreditnya itu ada utang murabaha. Lalu yang ketiga ada beban murabaha tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang murabaha yang dilunasi, maka jurnalnya adalah di debit utang murabaha, di sisi kreditnya itu ada kas, lalu ada debit di sisi beban, dan kreditnya itu beban murabaha tangguhan. Lalu yang keempat ini diskon pembelian yang diterima setelah akad murabaha. Potongan pelunasan dan potongan utang murabaha diakui sebagai pengurang beban murabaha tangguhan. Jurnal untuk diskon pembelian yang diterima setelah akad murabaha adalah di sisi debit kas, lalu di kreditnya itu beban murabaha tangguhan. Jadi pengungkapan pembeli mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi murabaha, tetapi tidak terbatas pada nilai. Yang pertama itu nilai aset tunai yang diperoleh dari transaksi murabaha, yang kedua itu jangka waktu murabaha tangguh, yang ketiga itu pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Next. Di sini ada denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Jurnalnya ialah di sisi debit ada kerugian dan di sisi kreditnya itu ada kas atau hutang. Nah, di sini penyajian beban murabaha tangguhan disajikan sebagai pengurang atau kontrakun utang murabaha. Next slide. Nah, di sini ada akuntansi untuk kreditor dan juga debitur. Di kreditur itu ada sisi penjualnya dan debitur ada dari sisi pembeli. Di sini ada penyajian akuntansi murabahanya. Kerugian yang timbul jika ada atas restrukturisasi piutang murabaha disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi. Untuk pengungkapannya, kreditor mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan restrukturisasi piutang murabaha bermasalah, tetapi tidak terbatas pada nama debitur, jumlah piutang yang direstrukturisasi, alasan dan metode strukturisasi yang digunakan. Yang kedua itu kreditur juga mengungkapkan keberadaan hubungan istimewa dengan debitur yang direstrukturisasi jika ada. Lalu penyajian untuk akuntansi debitur penjualnya. Di sini pemberian untuk penyajiannya itu ada keuntungan bersih atas restrukturisasi utang murabaha setelah pajak. Jika ada, maka diakui dalam laporan laba rugi dalam periode terjadinya dan disajikan tersendiri sebagai bagian pendapatan non-usaha. Pengungkapannya itu debitur mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan informasi yang terkait dengan restrukturisasi utang murabaha, tetapi tidak terbatas pada nama kreditor, jumlah utang yang direstrukturisasi, alasan dan metode restrukturisasi yang digunakan. Next slide. Nah, ini pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya adalah materi ke-6, yaitu tentang penerapan akuntansi murabaha. Di mana dalam penerapan kali ini kami mengambil contoh dari KPR IB, di mana di sini ada Bank BCA Syariah di KC Surabaya.
kantor cabang Surabaya, di mana Bank BCA Syariah menggunakan PSAK sebagai acuan akuntansi untuk transaksi syariah. Nah, salah satu PSK yang digunakan dalam akuntansi ini adalah akuntansi murabahah, di mana pada nomor 102, di mana PSAK Syariah ini sebagai penyempurna ketentuan penggantian PSAK nomor 59 yang digunakan sebelumnya. Nah, di sini contohnya adalah tentang pemberian pembiayaan ini Bank BCA Syariah, kantor cabang Surabaya mengenakan biaya yang langsung dibayar oleh nasabah ketika akad berlangsung. Adapun biaya-biayanya antara lain, yang pertama ada biaya administrasi sebesar 1% dari pembiayaan, yang kedua ada biaya asuransi jiwa dan asuransi kebakaran yang besarnya tergantung usia nasabah atau opsional, dan yang ketiga ada biaya balik nama atau BBN, dan yang keempat ada biaya pengikatan. Nah, untuk di sini adalah ada Bank BCA Syariah kantor cabang Surabaya akan meminta jaminan berupa surat hak milik SHM yang dibeli. Untuk lebih jelasnya, bagaimana pengakuan dan pengukuran transaksi KPR pada Bank BCA Syariah kantor cabang Surabaya akan dapat dilihat dari contoh perhitungan berikut, yang dimana yang pertama akadnya adalah KPR murabahah untuk tujuan pembeliannya dan pembelian rumah second, harga belinya sebesar 705 juta rupiah, marginnya sebesar 379.814.203,57. Nah, harga jualnya sebesar 1.884.814.203,57. Uang mukanya sebesar 455 juta. Harga jual setelah uang muka yaitu sebesar 629.814.203,57. Pembiayaan bank yang diberikan adalah 250 juta. Angsuran per bulannya yang setelah dihitung adalah 3.498.967,79, di mana biaya administrasi sudah termasuk yaitu sebesar 2,5 juta, dan biaya administrasi penagihan sebesar 150 per 100.000 per hari. Untuk perhitungannya, kita bisa lihat pada tanggal 19 Agustus, di mana salah satu nasabah yang disamarkan, yaitu Gadis, mengajukan permohonan pembiayaan untuk pembelian sebuah rumah dengan harga 705 juta rupiah. Di mana Gadis membayar uang muka sebesar 455 juta kepada developer. Setelah bank melakukan penilaian terhadap permohonan tersebut, Gadis memiliki kesanggupan mengangsus selama 15 tahun atau 180 bulan. Bank melakukan kesepakatan dengan membeli margin keuntungan yaitu sebesar 379.814.203,57 per 15 tahun atau 180 bulan. Maka penyelesaiannya sebagai berikut, di mana harga rumah sebesar 705 juta rupiah, uang muka sebesar 455 juta rupiah, pembiayaan bank sebesar 250 juta rupiah, dan untuk persentase margin per harinya yaitu sebesar 10,1283 atau dalam dua angka yaitu 10,13% per tahun. Asuransi per tahunnya yaitu sebesar 41.987.613,57 dan angsuran per bulannya yaitu sebesar 41.987.613 dibagi 12 sama dengan 3.948.967. Selanjutnya diperoleh angsuran per bulannya yaitu sebesar 3.498.967,79, maka Bank BCA Syariah kantor cabang Surabaya menjurnalnya sebagai berikut, di mana pada saat perolehan aset murabahah, Bank BCA Syariah mencatat aset murabahah yang diperoleh sebagai persediaan sebesar biaya perolehan pada saat perolehan, karena aset tersebut diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali. Kemudian, aset tersebut akan dijual kepada nasabah sebagai pembeli sebesar harga yang disepakati kedua belah pihak tersebut. Pencatatannya kita bisa lihat sebagai berikut. Yang pertama ada aset murabahah di debit dan hutang pembelian aset murabahah di kredit. Selanjutnya, untuk penerimaan uang muka dari nasabah untuk pembiayaan KPR diharuskan untuk membayar uang muka terlebih dahulu yang telah ditentukan oleh developer. Pada saat nasabah membayar uang muka, maka bank akan mencatat kas pada debit sebesar 455 juta dan hutang uang muka sebesar 455 juta. Pencatatan uang muka yang diterima dari nasabah tersebut setelah sesuai dengan PSAK nomor 102 paragraf 30A, yaitu uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Nah, saat penjualan rumah, pada saat terjadi akad murabahah dan aset murabahah jadi dibeli, maka akan dicatat sebagai berikut. Yang dimana piutang murabahah pada debit sebesar 1.084 juta,
814.203,57, aset murabah sebesar 705 juta rupiah, margin murabah tangguhan sebesar 317.814.203,57. Selanjutnya ada hutang uang muka pada debit sebesar 455 juta dan piutang murabah pada kredit sebesar 455 juta. Nah, pencatatan akad murabah tersebut sesuai dengan PSAK nomor 102 paragraf 22, yaitu pada saat akad murabah, piutang murabah diakui sebesar biaya perolehan aset murabah ditambah keuntungan yang disepakati. Ketika aset jadi beli, bank akan mencatat uang muka sebagai tanda jadi sebesar yang dibayarkan. Biasanya telah ditentukan besarnya oleh developer. Nah, pencatatan ini sesuai dengan PSAK nomor 102 paragraf 30B, yaitu jika barang dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang atau merupakan bagian pokok. Nah, untuk selanjutnya ada saat menerima pendaftaran administrasi, yaitu di kas sebesar 2,5 juta rupiah dan pendapatan administrasi sebesar di kredit sebesar 2,5 juta rupiah. Dan saat pembayaran bank kepada developer, yaitu utang pembelian murabah di debit sebesar 250 juta dan di kas di kredit sebesar 250 juta rupiah. Dan saat menerima angsuran dari gadis, yaitu dari rekening gadis atau kas sebesar 3.498.967 3.498.967,79 dan piutang murabah sebesar 3.498.967,79. Selanjutnya juga ada margin murabah tangguhan di debit sebesar 2.110.078,9 di debit dan keuntungan murabah di kredit sebesar 2.110.078,9. Dan itu saja dari kami. Akan saya kembalikan ke moderator. Baik, itu saja dari kelompok kami. Sebelumnya untuk mengakhiri presentasi kami, izinkan untuk menyampaikan kesimpulan dari akuntansi murabah, yaitu jadi murabah sebenarnya adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembiayaan atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai atau tangguh, bai muazal. Hal yang membedakan murabah dengan penjualan yang biasa kita kenal dengan penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Jadi harga tidak boleh berubah sepanjang akad. Jika terjadi kesulitan dalam pembayaran, maka barang tersebut dapat direstrukturisasi dan juga jika masih tidak bisa membayar, maka tidak ada denda yang diberikan. Oke. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.